L2 peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam. Nah, kita ambil contoh Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Jenis Formasi Umum, Disabilitas. Jabatan Ahli Pertama, Guru Agama Islam. Nah, halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Kembali lagi kita di channel Sobat Beken. Nah, kali ini kita berbagi informasi mengenai pengumuman seleksi P3K khususnya guru, karena kita ketahui di tanggal 22 Desember 2023 ini informasi bahwa pengumuman telah keluar atau diumumkan. Nah, jika kita lihat di situs ASN atau sscsn bkn.go.id, nah, selamat datang di portal ASN Karir. Tidak ada perubahan dari sebelumnya, masih tetap dengan penyesuaian rentang waktu pendaftaran seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023, masih perubahan jadwal pelaksanaan seleksi CSN tahun anggaran 2023, lalu perubahan jadwal seleksinya, dan surat edaran BKN nomor 9 tahun 2021. Nah, tadi di ASN Karir atau di situs sscsn.go.id, nah kita beralih ke guru p3k.kemdikbud.go.id. Nah, kita lihat tampilannya masih saja sebelum daripada tanggal 22. Tidak ada perubahan, masih tampilan penyesuaian kembali jadwal tahapan seleksi P3K tahun anggaran 2023. Nah, kita lihat di sini ada perubahan mulanya tanggal 6 sampai tanggal 15 Desember 2023 itu pengumuman kelulusan menjadi 6 sampai dengan 22 Desember 2023. Nah, ini dia tanggal 22 Desember 2023 merupakan pengumuman bagi P3K di tahun 2023 ini, dan banyak sekali instansi-instansi yang sudah mengumumkan kelulusan P3K 2023 ini. Nah, tampilannya masih saja seperti ini, tidak ada perubahan, tidak ada pengumuman mengenai seleksi P3K 2023 ini. Akan tetapi ada beberapa instansi yang sudah memberikan atau membagikan atau juga mengumumkan kelulusan P3K, baik itu guru, tenaga teknis, ataupun fungsional di tahun 2023 ini. Nah, kita ambil salah satu contoh daerah yang sudah mengumumkan hasil seleksi P3K-nya, yaitu Pemerintah Kota Medan, Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja atau P3K di Kota Medan. Nah, ini hasil akhir seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan fungsional guru. Nah, ini dia khusus bagi guru di lingkungan Pemerintah Kota Medan tahun 2023. Isinya surat edarannya adalah menindaklanjuti surat PLT Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan ASN 2023. Nah, tanggal 22 Desember 2023 tentang penyampaian hasil seleksi calon P3K jabatan fungsional guru tahun 2023. Bersama ini kami informasikan hasil akhir seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2023. Nah, isi surat edaran yang pertama, hasil akhir seleksi P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2023 tercantum pada lampiran pengumuman ini dengan keterangan sebagai berikut. Nah, ini ada kode-kode daripada pengumuman hasil seleksi atau hasil akhir seleksi P3K jabatan fungsional guru. Kita lihat di sini ada kode
P1. Oke, ada kode P1 yaitu pelamar prioritas yang merupakan THK 2, guru non-ASN, lulusan PPG dan guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021. Lalu ada P2, pelamar prioritas yang merupakan THK 2 dan bukan termasuk dalam P1. P3, pelamar prioritas yang merupakan guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun dan bukan termasuk dalam P1. P4, lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data atau database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek dan guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Nah, lalu ada kode P, peserta memenuhi nilai ambang batas. Seperti kita ketahui, P1, P2, P3, dan P4 sudah lama kita ketahui kode tersebut, dan ini merupakan pelamar prioritas kecuali dengan P4, yaitu P4 lulusan pendidikan profesi guru. Lalu ada kode P-nya, peserta memenuhi nilai ambang batas. Lalu ada kode L, peserta lulus. L2, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan kebutuhan umum untuk pelamar penyandang disabilitas. Oke, ini dia L2, peserta lulus yang berdasarkan nilai ambang batas. Lalu ada TL, peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. TH, peserta tidak hadir. APS, peserta yang mengajukan pengunduran diri. Nah, bagi pelamar yang mengajukan pengunduran diri, nah kodenya itu APS. Lalu ada S, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemendikbudristek mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Nah, inilah dia kode-kodenya dalam seleksi penerimaan P3K jabatan fungsional guru. Ada P1, P2, P3, P4, P, L, L2, TL, TH, APS, dan S. Semoga teman-teman atau Bapak Ibu sekalian mendapatkan kode L ataupun L2. Lalu yang kedua isinya tuh peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2023 agar mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman sscsnbkn.go.id pada tanggal 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Nah, bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus, jangan lupa harus mengisi DRH dimulai dari 16 Desember dengan 14 Januari 2024. Jangan sampai ketinggalan. Lalu yang ketiga, kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah sebagai berikut. Nah, untuk mengisi DRH itu yang harus kita siapkan itu atau yang harus kita persiapkan hasil cetak atau print out DRH yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri di atas materai 10.000. Lalu pas foto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang merah, ijazah asli, transkrip nilai, surat pernyataan 5 poin yang ditandatangani sendiri oleh peserta di atas materai 10.000. Nah, ini dia template atau formatnya. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan, lalu tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai CPNS atau PNS atau P3K dan selanjutnya. Yang ketiga,
tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, P3K, TNI, ataupun anggota Polri, tidak menjadi anggota atau pengurus parpol. Yang kelima, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh pemerintah. Lalu isinya yang keenam itu surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, yang selanjutnya yang harus kita persiapkan dokumennya atau persyaratannya itu yaitu SKCK. Yang selanjutnya surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Dokumen selanjutnya, surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang. Yang keempat, nah ini dia yang harus kita lakukan. Peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2023 diwajibkan bergabung pada tautan. Nah, ini ada tautannya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lulus, wajib bergabung pada tautan tersebut agar mengetahui informasi-informasi selanjutnya, apa yang dibutuhkan ataupun apa yang diperlukan untuk proses kelulusan ataupun penerimaan P3K khususnya di Kota Medan. Nah, selanjutnya, apabila hingga batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 2, peserta yang dinyatakan lulus pada seleksi P3K di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2003 tidak dapat memenuhi atau melengkapi kelengkapan dokumen yang dimaksud pada angka 3, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan wajib mengunggah surat pengunduran diri pada akun SSCSN. Nah, ini yang kelima ini bagi teman-teman yang tidak mengisi atau yang melakukan atau melengkapi, maka dianggap pengunduran diri atau mengundurkan diri dan wajib mengunggah surat pengunduran diri pada akun SSCSM. Yang keenam, apabila di kemudian hari peserta yang dinyatakan lulus seleksi diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak sesuai, tidak benar atau palsu, panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan. Yang selanjutnya, setiap informasi yang terkait dengan seleksi P3K di lingkungan pemerintah Kota Medan tahun 2023 akan diumumkan secara resmi melalui situs bkpsdm.pemkomedan.go.id, lalu sscsnbkn.go.id. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut. Yang terakhir, klien peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta. Nah, itulah dia isi surat edaran dalam pengumuman khususnya di pemerintah Kota Medan pertanggal 22 Desember 2023, panitia seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Kota Medan. Nah, ini dia ditandatangani oleh ketuanya. Nah, jika kita lihat lampirannya, ini nama-nama daripada teman-teman atau Bapak Ibu yang lulus. Dan bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang lulus, selamat kepada teman-teman dan jangan lupa untuk menindaklanjuti pengisian SDRH ataupun melakukan atau melengkapi dokumen-dokumen yang diminta oleh panitia. Nah, kita ambil contoh Pemerintah Kota Medan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Jenis Formasi Umum, Disabilitas, Jabatan Ahli Pertama, Guru Agama Islam. Nah, kita ambil contoh hasil integrasi seleksi kompetensi rincian pengadaan P3K Guru 2023. Nah, instansi pemerintah Kota Medan, Jabatan Ahli Pertama Guru Agama Islam, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Jenis Formasi Umum Disabilitas. Nah, dengan nama Adi dan Nur, tanggal lahir ijazah 21
bulan 4 1990 dan tanggal daftar 25 bulan 9 2023. Nah, dia ini ataupun Adinda Nur ini prioritasnya P3 dengan nilai 535, keterangan P L2. Maka teman kita yang bernama Adi dan Nur ini dengan keterangan L2 ataupun lulus. Lalu ada Hermelan Harahap, prioritas P3. Nah, mendaftar 27 bulan 9 2023, masih sama pendidikan agama Islam dengan nilai 534 dengan keterangan P L2. Oke, ada Mas Dali Pasagala, prioritas P3, keterangan P L2 juga. Nah, ini juga masih ada guru agama Islam. Oke, kita ambil lagi dengan pendidikan ataupun mata pelajaran yang lain. Oke, ini kita masuk ke mata pelajaran yang lain. Ahli pertama guru matematika. Oke, jenis formasi umum. Kita ambil contoh dengan nama Marlina Eva Yani Sinaga, tanggal daftar 29 bulan 9 2023, prioritas P1, asal P1-nya dari swasta, pendidikan S1 pendidikan matematika dengan nilai 403, keterangan PL. Berarti Ibu Marlina ini atau teman kita Marlina ini merupakan prioritas P1 dengan lulus passing grade pada tahun 2021. Lalu ada Nelly Dumasi Malau dengan kejadian ataupun sama dengan yang di atas, prioritas P1, asal P1, swasta dengan nilai 400, keterangan P garis miring L. Nah, ini dia yang terakhir, Niza Hunaidia, prioritas P1, asal P1-nya swasta dengan nilai 398, keterangan P garis miring L. Nah, ini dia. Lalu ada Teti Meitape Sihombing. Nah, sekali lagi keterangannya diberitahukan. Nah, jika lulus itu L, berarti peserta lulus. Lalu ada L2, peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda pada formasi kebutuhan khusus dan umum untuk pelamar penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang dinyatakan tidak lulus itu dengan keterangan TL, peserta tidak lolos dan tidak memenuhi nilai ambang batas. Lalu ada TH, peserta tidak hadir, HPS, peserta yang mengajukan pengunduran diri. Nah, ini dia hasilnya. Bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang lain bisa dilihat di filenya dan di situs daripada Pemko Medan. Oke, sekian informasi yang dapat kita bagikan. Selamat kepada teman-teman sekalian atau Bapak Ibu sekalian yang lulus. Dan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum lulus atau yang tidak lulus, masih ada di tahun 2024. Jangan terlalu lama kecewa, tetap belajar dan tetap berdoa. Sekian informasi yang dapat kita bagikan, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini agar semakin semangat untuk berbagi info-info lainnya. See you next video.